Tes 1 2 tes. Tes 1 2. Ya, Shalom. Puji Tuhan karena waktu telah tiba. Kita akan mulai ibadah kita. Kita datang menghadap hadirat Tuhan dengan sukacita, dan ibadah kita ini besarlah labanya. Berguna untuk apapun, tinggal kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan ambil alih pergumulan kita. Dan ketika kita berdoa, kita pulang, kita yakin mujizat sudah menolong kita. Kita pakai berdiri. Walaku tak dapat melihat. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku
tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. hatiku Percaya rancanganmu bagiku adalah yang tepat. walau Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untuk, kau ada untukku. Kau ada untukku. Kita berdoa. Haleluya. Sungguh kami bangga dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kami besar, lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari pergumulan dan persoalan kami. Dan itu membuat kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab Allah siap menolong kami, membela kami, menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Kami yakin Allah ada di tengah-tengah kami untuk kami sembah dan puja-puji di dalam ibadah ini. Turunkanlah kemuliaan-Mu Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Itulah roh kemuliaan memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, mulai dari LCD Singer, semua musik pemberitaan firman-Mu terutama, supaya kami semua dipenuhi oleh mujizat dan kemuliaan Tuhan. Kami usir segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua oleh darah Tuhan Yesus. Biarlah kami nikmati mujizat dari Tuhan. Dan dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, baik yang jauh, yang dekat, biarlah kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami nikmati kasih sayang-Nya Tuhan, belayan tangan Tuhan yang mengasihi kami, memberikan damai dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut tentang apapun, sebab Engkau mengasihi dan sanggup serta mau menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Dengan iman. Dengan iman
dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman mengatasi semua persoalan kita. Amin. Cukup iman sebesar apa, saudaraku? Biji sesawi. Persoalannya segede gunung, kalah sama iman sebesar biji sesawi. Ya, kita ganti nyanyian kita, percayalah. Kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri. Bebanmu hanya kepada Tuhan Yesus, Dia pasti menolongmu dan angkat semua deritamu. Percaya dan taat pada firman Tuhan, membawa mujizat dan kemuliaan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percaya. Dari awal kembali, dihayati kata-kata. Saat kau terpuruk dalam lembah kelam, seakan hidupmu tiada harapan. Janganlah terbersih di dalam hatimu untuk cari jalan keluar sendiri.
menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi Raja, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kuatkan imanku. Oh Tuhan, Kuatkan imanku saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin Kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala Mempelai surga, padamu aku percaya. kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, Padamu aku percaya. segala kur kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala Mempelai surga, padamu aku percaya. padamu Padamu aku percaya. kita tunduk kepala, mimbar selanjutnya seserahkan kepada Bapak Pendeta Budiman Tambunan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan di tengah-tengah situasi dunia. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh suatu kepastian bahwa Tuhan sanggup menolong kami, untuk kami bisa berkemenangan dari segala persoalan, dari segala pergumulan kami, bahkan dari segala ikatan-ikatan dunia.
di mana dunia ini Tuhan ingin mau mengikat kami, supaya hati kami hanya tertuju dan mengejar, bahkan untuk memiliki dunia ini. Sementara Engkau sudah berfirman Tuhan, bahwa suatu waktu bumi ini akan dilenyapkan oleh Tuhan, diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru, dan Engkau akan bawa kami ke sana Tuhan. Untuk itu kami perlu Tuhan, untuk dipersiapkan hari-hari ini, dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana Engkau menasihatkan kami, supaya kami siap sedia berjaga-jaga, bagaikan 5 anak gadis yang bijak, yang sudah tersedia pelita dan persiapan-persiapan minyak. Di mana kami secara rohani harus lebih menyala-nyala secara double di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami perlu dibina hari-hari ini Tuhan, oleh kuasa firman dan Roh Kudus serta kasih-Mu. Saat kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri, untuk memberkati kami, terutama secara rohani, membawa kami kepada kebenaran, membawa kami kepada kesucian, hingga sampai pada suatu waktu kelak kami disempurnakan oleh Tuhan. Itulah menjadi tujuan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu dalam menyampaikan, supaya memperkatakan firman-Mu dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian kami semua, umat-Mu yang mendengarkan juga Engkau urapi, Engkau tolong, bisa mengerti, bisa percaya, dan bahkan mampu melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi nyata, membawa keubahan di dalam kehidupan kami, sampai kami dibaharui menjadi manusia baru seperti manusia semula Engkau ciptakan, sama mulia, segambar dan serupa dengan Engkau. Namun oleh karena dosa, kemuliaan itu telah hilang. Namun Engkau tidak rela manusia itu binasa. Itu sebabnya Engkau datang ke bumi, bahkan mati, bangkit dan naik ke surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami sekalian. Kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengganggu, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Tadi sudah memang disebut, saya kembali memperkenalkan diri. Saya Pendeta Budiman Tambunan, melayani di daerah Humbang, Sumatera Utara. Sudah berkeluarga, 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Itu kira-kira sekilas sebagai perkenalan, karena pepatah mengatakan karena tidak kenal tidak sayang, karena kenal maka sayang. Jadi dalam Tuhan kita saling mengasihi dan saling menyayang. Juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak lebih dari gembala yang lain, tapi mari kita berbagi, saling mengisi, saling melengkapi dari karunia-karunia daripada Tuhan yang kita terima masing-masing. Puji Tuhan. Baiklah, kita sampai kepada pemberitaan firman Allah. Kita akan membaca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7
sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan selalu akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan seterusnya. Ya, itulah posisi ataupun keadaan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Sementara sebaliknya, jika saja mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia apapun, ya. Haleluya. Jadi itu sebabnya kita belajar bahwasanya apapun di dunia ini tidak akan bisa kita andalkan. Apalagi satu waktu kelak bahwa puncaknya suatu krisis dalam segala bidang. Ini panas terik tadi, itu merupakan pencobaan yang besar. Itu krisis dalam segala bidang. Dan keadaan hari-hari ini dalam berita sudah banyak kita dengar, krisis mulai melanda dunia. Tapi anak Tuhan bisa bahagia, bisa hidup tenang. Anak Tuhan. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ini suatu kebanggaan dalam kehidupan kita. Panas terik itu nanti sampai puncaknya, yaitu di zaman antikris. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa-apa. Mungkin kita punya harta apapun juga. Satu waktu itu tidak bisa kita andalkan untuk melindungi ataupun menyelamatkan diri kita. Itu sebabnya kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Satu waktu apapun yang kita miliki di dunia ini, seumpama itu harta, seumpama itu kedudukan, jabatan, apapun di dunia ini, satu waktu itu tidak akan berlaku. Itu tidak akan bisa kita andalkan. Haleluya. Jadi itu sebabnya tadi katakan di sini bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Sementara kita bacakan dulu Yesaya 31. Ini kebalikannya. Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Ayat 1. Jadi supaya apapun, tadi saya katakan seumpama itu harta, seumpama itu kedudukan, apapun posisi yang kita miliki di dunia ini, satu waktu tidak berlaku. Ya. Yesaya 31 ayat yang pertama. Ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir, dunia minta pertolongan. Sekuat apapun dunia ini mau melindungi kita, Mesir, kekuatan dunia. Terus? Yang mengandalkan kuda-kuda. Ya, kekuatan kuda-kuda, seumpama kudanya perlengkapan-perlengkapan apapun. Terus? Yang percaya kepada keretanya yang Ya. begitu banyak. Ya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, Ya. dan tidak mencari Tuhan.
tidak mencari Tuhan. Terus sampai 3. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka Ya. dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang-orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Ya, puji Tuhan sampai di situ ya. Jadi ini, apapun kekuatan apapun dunia ini, satu waktu tidak bisa kita andalkan. Apalagi ini mengandalkan Tuhan ini adalah menyangkut soal keselamatan penuh, yaitu tadi kita banyak menyanyi, untuk hidup yang kekal bersama Tuhan. Bahagia selama-lamanya. Bahagia surga. Mungkin ada yang membahagiakan manusia di dunia ini oleh karena harta apapun juga, itu sifatnya sementara. Itu sifatnya semu. Tapi kebahagiaan dari Tuhan, kebahagiaan dari surga adalah sifatnya kekal. Dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini yang penting kita miliki. Ya, ini yang penting kita miliki. Jadi maka oleh sebab itu kita harus sampai bisa mengandalkan Tuhan ataupun bisa menaruh harap kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan sampai suatu pengharapan, memiliki suatu pengharapan yang pasti, yang tidak mengecewakan. Jadi surga itu tidak akan mengecewakan kita, tapi adalah suatu pengharapan yang pasti yang membawa kita kepada kebahagiaan kekal. Jadi sekarang mulai kita sekalipun masih di bumi karena mengandalkan Tuhan memiliki kebahagiaan surga. Jadi masalah penderitaan sengsara dunia tidak bisa mempengaruhi jika ada kebahagiaan surga dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mampu mengandalkan Tuhan ataupun menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. sebenarnya. Terus ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, jadi jelas kalau nanti Dia menyatakan diri kelak, dikatakan di sini bahwa kita akan menjadi sama seperti Dia, sama seperti Kristus dalam kemuliaan. Jadi ini memang keadaan manusia zaman dulu diciptakan oleh Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Sama mulia dengan Tuhan. Tapi karena manusia itu jatuh dalam dosa, manusia pertama di Taman Eden itu, sehingga manusia turun-temurun menjadi hidup dalam dosa, menjalankan hidup yang rusak di bumi. Namun, sehingga hilang kemuliaannya. Namun Tuhan tidak rela manusia itu binasa. Itu sebabnya Dia datang ke bumi kembali untuk supaya memulihkan kita kembali, supaya dikembalikan kepada manusia semula, yaitu sama mulia dengan Tuhan. Ya, haleluya. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa
mengandalkan Tuhan ataupun menaruh harap kepada Tuhan. Coba ulangi tadi ayat yang ketiga. Ini jawabannya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, terus menyucikan diri sama seperti dia Ya. yang adalah suci. ya. Jadi jawabannya adalah harus kita hidup dalam kesucian. Ya. Kesucian. Tadi sempat disinggung dalam ibadah dosa-dosa. Dosa itu membuat beban kita berbeban berat, susah payah, letih lesu. Ibadah di apa tadi? Cimindi. Ya. Dosa itu membebani. Dan orang berdosa tidak berhak mendapatkan kerajaan surga. Jadi kita harus untuk kemampuan kita mengandalkan Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan atau kesucian. Menyucikan diri. Ada 3 sarana yang disediakan Tuhan untuk kita menyucikan diri. Pertama, kita akan membaca Ibrani pasal 13 ayat yang ke-12. Ini yang pertama. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Ya, Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang ya, di luar pintu gerbang, terus untuk menguruskan umatnya dengan Ya. darahnya sendiri. ya. Ayat Ibrani 10 ayat 10 gandeng. Ibrani 10 ayat yang 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Pertama adalah Yesus menyediakan darahnya, pengorbanan Kristus. Dan ini adalah merupakan kasih Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya selamat dan bukan binasa. Ini yang pertama. Adalah kita dikuduskan, kita disucikan oleh darah Yesus. Baru-baru ini kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Apa itu arti kematian? Jadi tidak hanya merupakan kebiasaan atau tradisi. Kematian Yesus itu adalah untuk menyelesaikan dosa. Sampai suara yang terakhir digantung di kayu salib. Sudah selesai. Yesus sampai mati untuk menyelesaikan dosa. Untuk mengangkut dosa kita manusia di dunia ini. Ya. Artinya bagi kita sekarang mati harus mati terhadap dosa. Dan bangkit bersama Kristus, hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, ini kematian dan Paskah yang baru kita rayakan. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan darah Kristus, darah Yesus yang tadi digantung, diserahkan untuk menyelesaikan dosa, untuk menebus kita dari dosa, untuk menyelesaikan kita dari dosa. Di pihak Tuhan penyelesaian dosa sudah selesai. Sekarang di pihak kita. Di pihak kita sudahkah kita sekarang menyelesaikan dosa? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Sebab tadi ini merupakan satu syarat untuk kita bisa mampu
untuk mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena tadi kalau kita mengandalkan Mesir dunia ini, apa-apa yang ada di dalam di dunia ini, celakalah orang yang mengandalkan Mesir, mengandalkan dunia. Tadi seumpama kekayaan, jabatan, apapun yang kita miliki. Tanpa mengandalkan Tuhan, manusia celaka kita ini. Jadi itu sebabnya jangan kita menjadi pegangan pada perkara dunia. Tetap harus Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu. Dari Tuhan kita terima apa-apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan darah Yesus? Pertama adalah bertobat. Bertobat. Apa itu bertobat? Berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Caranya bertobat ini bagaimana? Kita menyelesaikan dosa. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Dengan cara mengakui dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita setelah diampuni, lalu jangan diulang-ulangi lagi. Berhenti total. Ini bertobat. Jadi tidak jatuh bangun dalam dosa. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, Ya, maka Ia adalah setia dan adil. maka Ia adalah ini prakteknya bertobat. Jika kita mengaku dosa kita. Jadi pengampunan dari Tuhan untuk kita diampuni, ditebus dari dosa kita adalah mengakui kepada Tuhan dan kepada sesama, horizontal jika ada. Ya. Kepada Tuhan vertikal itu salib, horizontal kepada sesama manusia. Kita bereskan dengan mengakui dosa-dosa kita. Terus? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengampuni segala dosa kita. Artinya semua jenis dosa. Dosa apapun Tuhan mau mengampuni kita. Banyak orang tidak mungkin lagi diampuni Tuhan aku. Di sini ada kata segala. Jadi semua jenis dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Asal kita mau bertobat. Asal kita mau mengakui dan meninggalkan dosa itu. Terus? Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mencucikan, mencabut sampai ke akar-akarnya. Ini penyucian tadi ya, kekudusan. Ini pengudusan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan. Tadi untuk mampu menaruh harap, mengandalkan Tuhan, menyucikan diri. Ya, jadi kita tidak cukup hanya omong-omong, saya mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Tidak cukup. Harus betul-betul hidup dalam kesucian. Dengan apa kita disucikan? Pertama ini oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Jadi kita menggunakan, ya, jadi praktek menggunakan darah Yesus dalam kehidupan kita adalah bertobat dengan mengakui dosa-dosa. Tuhan akan segera mengampuni kita. Segala dosa, segala jenis dosa. Di ayat lain dikatakan tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Semua dosa, jika saja mungkin pernah jatuh dalam dosa, kejahatan, kenajisan, apapun. Jikalau kita mau sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, menggunakan darah Yesus, dengan bertobat, kita akan diampuni, sampai disucikan, sampai akar dosa itu dicabut, ya, dan menyucikan
mensucikan kita dari dosa. Itu firman Tuhan. Dosa disucikan, dibasuh oleh darah Yesus. Yang kedua, praktek menggunakan darah Yesus. Nah, ini seperti di hadapan kita. Perjamuan suci. Tubuh dan darah Kristus. Jadi perjamuan suci bukan sekedar rutinitas atau permainan. Itu mengandung kuasa pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dasar menerima perjamuan suci itu harus sudah diyakinkan firman, harus mendengarkan firman. Supaya betul-betul kuasa perjamuan suci itu menyelesaikan dosa. Bahkan juga kuasa-kuasa yang lain dinyatakan oleh korban Kristus, darah Yesus, tubuh dan darah Yesus dalam kehidupan kita. Ya, coba tadi di ayat, kalau kita mengatakan kita tidak ada dosa, ayat 8 sampai 10, ya. Haleluya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, tidak ada firman. Jadi tidak bisa firman menempati kehidupan kita kalau kita mempertahankan dosa, menyembunyikan dosa. Firman hanya lewat begitu saja. Gak singgah di hati kita, gak singgah di hidup kita. Firman itu Yesus. Yesus tidak bisa singgah di dalam kehidupan kita kalau kita menipu diri kita. Kalau kita membohongi diri kita, oh saya tidak berdosa. Dari mana kita tahu kita berdosa? Di dalam Roma dikatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Di sini kita tahu bahwa kita berdosa. Coba Roma pasal yang ketiga ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ini tandanya kita berdosa, bahwa kita hidup dalam dosa. Bahwa kita sudah hilang kemuliaan Tuhan. Terus. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang setelah manusia pertama jatuh di Taman Eden. Sampai sekarang manusia dan dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk, tanah dikutuk. Semua. Jadi kita ini hidup dalam dunia yang terkutuk. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari kutuk. Terus. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini buktinya. Manusia berdosa, hilang kemuliaan Allah. Saya dan saudara. Bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Hidup di dunia yang pernah dikutuk oleh Allah. Oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya jalan keluarnya tadi kita menggunakan darah Yesus. Darah penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Dengan cara bertobat. Sungguh-sungguh, jujur. Ditinjau dari sudut waktu, ada 3 fase dosa itu. Yang harus kita selesaikan, kita bereskan kepada Tuhan. Waktu yang pertama, dosa masa lampau. Dosa masa lampau cukup membebani, memberatkan kehidupan kita. Harus kita bereskan, harus kita selesaikan. Tadi salib vertikal dan horizontal kepada Tuhan dan kepada sesama kita bereskan. Dosa masa sekarang. Kedua, dosa yang masih sedang kita lakukan sekarang. Ya, berhenti. Berhenti, jangan lakukan lagi. Dosa masa datang. Belum dilakukan tapi sudah ada dalam angan-angan dan dalam hati. Itu dosa masa datang. Jadi ditinjau dari sudut waktu, ada 3 fase dosa itu.
Dosa masa lampau yang pernah dulu kita lakukan harus kita bereskan. Dosa masa sekarang masih kita hidup dalam dosa. Misalkan merokok, narkoba, apa, macam-macam, zina dan lain sebagainya. Selesaikan. Dosa di masa datang sudah mengintai di hati pikiran kita. Belum dilakukan tapi sudah ada. Tinggal mencetuskan nanti. Harus kita selesaikan. Haleluya. Jadi ini jalan. Ini jalan penyucian yang pertama. Apa tanda? Tanda kalau kita sudah bertobat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2. Efesus Efesus 2, 13, 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh dari Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Kristus. Sekarang sudah menjadi dekat dengan Kristus. Ini hasilnya menggunakan darah Yesus sebagai jalan pengampunan dosa. Terus? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Dosa tidak lagi membebani kita. Ada damai sejahtera. Dosa tidak lagi mendakwa kita. Kita tidak lagi merasa tertuduh atas dosa yang pernah kita lakukan. Dosa yang pernah kita lakukan tidak lagi membuat kita menjadi berbeban berat dan liti-lisu susah payah. Ini buktinya. Ini hasilnya. Hasil menggunakan darah Yesus di dalam kehidupan kita. Ada persekutuan dengan Yesus. Kita merasakan lebih dekat, menjadi dekat dengan Yesus. Dan ada rasa damai sejahtera. Dan ini merupakan landasan kita mengikut Tuhan untuk tadi menghasilkan buah yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Walaupun panas terik, walaupun krisis dalam segala bidang multidimensi yang dikatakan sekarang. Bahwa itu akan menimpa dunia sampai nanti puncaknya yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi, itu masa antikris. Hanya bisa nanti untuk menjual dan membeli kalau dia menyembah antikris. Menerima cap yang diberikan oleh antikris. Jadi dari mana kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Ada damai sejahtera. Dosa itu tidak lagi menuduh kita, tidak lagi menyusahkan kita, plong, bebas daripada dosa. Ya, jadi baik juga sebagai kita umat Tuhan dalam mengikut Tuhan, baik juga sebagai hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, melayani dengan sejahtera. Ini kunci kita beribadah
menuju kepada suatu ibadah yang mendapatkan kuasa ibadah itu. Ibadah ini menentukan nanti nasib kehidupan kita, baik hidup di bumi dan hidup yang kekal. Itu kata Paulus kepada Timotius. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk sekarang, sementara kita di bumi. Ini perlindungan kita. Tadi Mesir tidak akan bisa melindungi kita. Hanya Yesus yang bisa melindungi kita. Baik untuk hidup yang kekal. Jadi nasib hidup kita ditentukan sikap kita beribadah. Ibadah yang benar. Jadi tidak semua ibadah. Kalau ibadah tetap berbuat dosa, tidak ada artinya. Tapi ibadah yang sudah menyelesaikan dosa. Ibadah yang ditandai dengan kesucian. Menerima pengampunan oleh darah Yesus. Ini plong. Dan setelah kita bertobat, baru kita bisa ditempati oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu buahnya damai sejahtera. Damai sejahtera. Roh Kudus kita membuat kita damai sejahtera. Syarat Roh Kudus itu ya bertobat. Kita bertobat sungguh-sungguh. Jadi tubuh Kristus yang bisa dihinggapi atau ditempati oleh Roh Kudus adalah tubuh yang sudah dibersihkan. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa, tidak mau. Dia sangat sensitif, dia tidak bisa tinggal di tempat yang kotor. Ya, jadi tubuh kita ini tempat Roh Kudus, bait Allah. Roh Allah ada di dalam kita. Semakin kita membersihkan diri, semakin Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan kemampuan manusia dalam melayani Tuhan. Kalau kemampuan manusia seumpama orang berpendidikan, orang apa itu terbatas. Tapi Roh Kudus itu tidak terbatas. Roh Kudus yang memampukan kita. Mampu beribadah walau menghadapi apapun juga. Mampu untuk melayani Tuhan. Ini sarana yang pertama. Darah Yesus. Kita manfaatkan lewat pertobatan. Lewat sungguh-sungguh menggunakan perjamuan suci. Mengandung kuasa. Semakin kita disucikan. Sebabnya sebelum kita menerima perjamuan suci itu lebih dulu kita menghakimi diri kita. Membereskan diri kita supaya kuasa korban Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Efesus 5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat yang ke 26-27. Ini sarana yang kedua yang disediakan oleh Tuhan untuk kita menguduskan diri atau menyucikan diri. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tadi disuruh mendekat. Sekarang menempatkan di hadapan dirinya. Kudus dan tak bercacat celah. Jadi setelah dipanggil, ditempatkan di hadapan Tuhan. Jadi kita ini bagaikan menghadap Tuhan selalu dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas. Jadi kita harus menyadari, kita datang kepada Tuhan itu kita menghadap Tuhan. Jadi menghadap Tuhan itu adalah dengan kekudusan ataupun penyucian. Apa itu? Dengan air dan firman. Jadi ada dua arti air di sini. Pertama air, baptisan air. Baptisan air. Jadi ini juga disediakan oleh Tuhan menyucikan, membasuh kita. Jadi bukan sekedar mandi-mandi jasmani kata firman Tuhan. Baptisan air itu. Jadi itu syarat mutlak itu. Baptisan air.
Baptisan air bukan membersihkan noda jasmani. Tapi kita meminta hati nurani yang baik. Jadi baptisan air itu menghasilkan hidup baru, yaitu memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani itu hati nurani yang suci, hati nurani yang baik, ya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, murni hanya mau mengikut Tuhan, hanya mau bersekutu dengan Tuhan. Itu baptisan air. Saya tidak panjang lebar di sini, ya mungkin sudah banyak mendengar apa itu baptisan, bagaimana baptisan yang benar, bagaimana syarat baptisan yang benar, ya, sesuai dengan firman Allah. Ya, mungkin sudah disampaikan berulang kali di tempat ini. Saya yang mau tekankan penyucian oleh firman Allah. Firman Allah, terutama firman Allah ini dalam penggembalaan. Jadi kita harus tergembala pada suatu firman pengajaran yang benar. Firman Allah. Di situ kita disuci sampai nanti dikatakan di sini tidak bercacat celah. Jadi dalam ibadah itu, dalam terutama ibadah PA harus ada firman, ya. Dalam ibadah harus ada firman. Firman yang apalagi puncaknya yang kita sudah terima hari-hari ini disebut firman pengajaran. Ada dua pemberitaan firman. Pertama firman penginjilan, dan yang kedua firman pengajaran. Yang tadi firman pengajaran itu membawa kita sampai kepada sempurna, tak bercacat celah. Jadi firman pengajaran itu mengkorek. Jika saja masih ada dosa yang terselubung, yang belum kita selesaikan, yang mungkin tidak kita ingat, tapi firman mengingatkan kita. Lalu kita disadarkan, kita akui, kita bereskan di hadapan Tuhan. Sampai tak bercacat alias sampai sempurna. Jadi kita menghadap Tuhan itu harus sampai sempurna, tidak ada dosa. Disediakan oleh Tuhan yaitu firman pengajaran. Firman pengajaran yang sampai pada membasuh kita. Coba kita baca Ulangan pasal 32 ayat 20. Ayat 2. Ini firman Tuhan yang harus kita terima. Firman pengajaran yang dobel sampai memandikan kita, membasuh kita. Tadi darah, penebusan oleh darah Yesus. Kedua oleh air. Air baptisan air firman pengajaran. Ulangan 32 ayat yang kedua. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Terus. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana embun pertama, ini tingkatan pengajaran. Embun. Embun itu bintik-bintik air. Terus. Laksana hujan renai. Renai hujan rintik-rintik. Ini pengajaran. Terus. Katas tunas muda. Ya. Dan laksana dirus hujan. Dirus hujan. Hujan deras. Ini pengajaran. Sampai hujan deras. Jadi jangan kaget. Wah, apa ini? Pengajaran kok keras-keras. Bagaikan hujan deras. Ini yang harus kita terima, membasuh. Menyucikan kehidupan kita. Sampai tidak bercacat celah. Sebabnya ini tanggung jawab kita bersama. Sidang jemaat juga bagi kami gembala-gembala banyak mendukung hamba Tuhan. Supaya firman Tuhan dibukakan di tengah-tengah sidang jemaat. Sebabnya seringkali dibikin tim-tim doa. Terutama yang kita doakan firman Tuhan. Firman pengajaran. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Rintik hujan.
sampai hujan deras. Kalau sampai hujan deras, ya kita sudah dengar hujan deras bisa melanda sampai rumah-rumah apapun digenangi. Begitu firman yang harus memenuhi kehidupan kita, membasuh. Jadi itu sebabnya kita jangan bosan dengan firman Allah. Kalau misalkan gembalanya, wah saya mau cepat-cepat ini, kerjakan ini apa segala macam. Terima. Firman Tuhan mengatakan, terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Firman yang ditanam, firman yang ditabur, terima dengan hati. Banyak orang tidak suka, marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Kalau mendengar firman yang keras, jangan. Sebab ini tadi, kemampuan kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala masalah. Mendapatkan apa-apapun juga harus dibasuh dengan firman Allah. Kita mau dibasuh dengan sikap terhadap firman Allah. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya, pengajaran, nyanyian pengajaran. Tadi air dan firman. Jadi tingkatan firman itu adalah firman pengajaran. Firman yang membawa kepada sampai tidak bercacat celah. Sampai setitik noda dosa pun tidak ada tersimpan dalam kehidupan kita. Itu kegunaan firman yang harus kita terima. Terus? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, seperti rusa yang merindukan air. Ini sikap yang benar terhadap firman Allah. Bagaikan rusa, rindu dan haus akan firman Allah. Terus? Jiwaku haus kepada Allah, Ya. kepada Allah yang hidup. Ya. Bila aku boleh datang melihat Allah. Ya. Boleh datang melihat Allah. Sampai boleh melihat Tuhan. Walau secara fisik belum ada yang melihat Tuhan, tapi firman mengarahkan kita untuk sampai mampu melihat Tuhan. Mampu melihat Tuhan artinya mampu menyembah Tuhan. Mampu merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kita kedatangan Tuhan yang kedua kali baru bertemu muka dengan muka secara pandangan mata kepala. Sekarang dengan apa? Dengan iman. Tapi boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi apa sikap kita terhadap firman Allah? Rindu dan haus. Haus, rindu dan haus. Senang. Rindu dengan air firman pengajaran. Kita rindukan bukan hanya firman penginjilan lagi. Mencapai kedewasaan rohani itu, mencapai pada tingkat tadi tidak bercacat celah, harus ada firman pengajaran yang menitik bagaikan hujan, sampai bagaikan hujan deras. Seluruh sendi kehidupan kita dihujani oleh firman Allah. Pikiran kita, pandangan kita, perkataan kita dihujani oleh firman Allah. Bahkan sampai kita setiap berbicara ada kaitan dengan firman Allah. Ada kaitan. Jadi sebabnya jangan sampai kita kosong dengan firman Allah. Ayo berikan diri kita diisi oleh firman Allah. Hasilnya kalau kita merindukan firman Allah. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Ini hasilnya kalau kita dimandikan oleh firman Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan Ya. haus akan kebenaran. Ya, Karena mereka akan dipuaskan. haleluya. Ada kepuasan surga.
Kalau kepuasan dunia itu tadi semu sementara. Jadi jangan mencari kepuasan dunia. Kepuasan sejati, kepuasan surga jauh melebihi dari kepuasan apapun di dunia ini. Itu karena kita rindu dihujani, hujan deras oleh firman Allah. Kita mau disucikan oleh firman Allah. Kalau kedapatan ada dosa oleh firman Allah dalam kehidupan kita, kita selesaikan, kita bereskan. Sebagaimana firman Allah mengatakan, dari bait Allah penghakiman dimulai. Kalau anak-anak Tuhan hampir saja tidak selamat, bagaimana dengan orang dunia? Artinya firman itu sekarang bagaikan menghakimi kita. Lebih baik kita mau dihakimi sekarang daripada nanti dihakimi. Kalau kita dihakimi firman sekarang, kita mengaku kita selamat. Tapi kalau sudah penghakiman terakhir tidak ada lagi ampunan. Sudah kena hukuman. Kalau sekarang kita dihakimi firman Allah, tujuannya Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita, bukan untuk dihukum. Jadi itu sebabnya jangan marah-marah dengan firman Allah, jangan tersinggung dengan firman Allah. Justru itu adalah untuk menguduskan kehidupan kita. Tanda senang dengan firman Allah tadi, ada kepuasan sejati dari Tuhan. Walau secara dunia barangkali mungkin tidak berhasil, tidak memiliki apa-apa, tapi ada kepuasan surga dalam kehidupannya. Kalau misalkan secara dunia tidak mendapat apa-apa, tapi ada kebahagiaan surga. Itu senangnya mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi di sini tanda kemampuan kita mengandalkan Tuhan, ada kepuasan surga oleh pekerjaan firman dalam kehidupan kita. Sebabnya kata Mazmur Daud, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana embun, laksana dirus, laksana rintik-rintik, laksana hujan renai, hujan deras. Kalau sampai hujan deras, semua sendi kehidupan kita. Kalau sampai hujan deras yang kuat dan lama, ya rumah pun berteduhan bisa dibongkar, dihanyutkan. Demikian hujan deras itu membongkar dan menghanyutkan dosa-dosa yang terselip, tersembunyi sekecil apapun. Jadi jangan kita bilang, ini dosa kecil tidak membawa maut. Harus sampai disucikan oleh firman Allah. Sebabnya kita perlu berdoa supaya firman Allah dibukakan rahasianya. Untuk semakin menempatkan sidang jemaat tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita-kita. Ya, di hadapan. Sampai kita ditempatkan oleh Tuhan di hadapannya. Sampai nanti kita ditempatkan duduk bersanding dengan Dia di tahta surga. Ya, haleluya. Jadi ini syaratnya. Hidup suci, menyucikan diri. Jadi pengajaran itu sifatnya menyucikan, ya, bukan hanya sekedar liturgis, bukan hanya sekedar seremonial, tapi menyucikan kehidupan kita. Yang ketiga, saya tanya dulu, saya lanjutkan ini. Mana tahu waktu kita terbatas. Ya. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 2. Ini penyucian yang ketiga yang disediakan Tuhan untuk menyucikan kehidupan. Tadi pertama adalah darah, kedua adalah air. Air baptisan air firman Allah. Yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang karena rahmat yang besar ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang penuh pengharapan, terus Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu,
Itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Yang dikuduskan oleh Roh, ini yang saya tekankan. Terus? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, disucikan oleh Roh, dikuduskan oleh Roh. Roh di sini maksudnya Roh Kudus. Supaya taat kepada Yesus. Ya, jadi Roh Kudus itu berseru, ya Abba, ya Bapa. Ya Bapa artinya suatu penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Suatu ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus taat sampai mati dan sampai mati di kayu salib. Mengosongkan diri. Jadi orang suci itu sampai bisa taat dengan mengosongkan diri. Tidak lagi mengandalkan apa. Tidak lagi bersungut dan berbantah-bantah. Sampai bisa. Kalau kekuatan manusia ini tidak bisa. Taat kepada Tuhan. Taat mengikuti Tuhan. Sampai taat menerima percikan darah. Tadi sudah disinggung di Cimindi, percikan darah di ruangan Maha Suci, di depan dan di atas tabut perjanjian. Apa itu? Tanda sengsara. Ketaatan kita sampai dibawa rela sampai walau menderita karena Tuhan. Walau sampai sengsara tanpa dosa. Jadi ada dua macam penderitaan. Ada penderitaan karena dosa. Kalau di sini ada penderitaan tanpa dosa. Ya misalkan seperti ini ya. Kita harus rela mengorbankan waktu datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah PA misalnya, ibadah ya pulang dari misalnya pekerjaan atau dari kantor apa, rela. Rela beribadah kepada Tuhan. Ini hasil penyucian Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sampai bisa kita taat. Taat dan dengar-dengaran. Tidak mengomel, tidak berbantah apa-apapun. Dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Sampai rela percikan darah, sengsara. Dan banyak gereja Tuhan masih, wah itu terlalu tinggi, terlalu jauh mengikut Tuhan. Jangan sampai ke sana dulu. Mengikut Tuhan itu happy-happy, senang-senang. Ini tingkatannya. Sampai menerima percikan darah. Sampai, ini ruangan suci, ini sudah tabut perjanjian. Sampai tadi kita dari jauh dekat, didekatkan. Sampai di hadapan, ditempatkan di hadapannya. Kalau ini sudah sampai bersanding di hadapan Tuhan. Di tata surga. Itulah tadi disebut mempelai wanita Tuhan. Ini puncak. Ini puncak pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi untuk memposisikan kita sampai kepada mempelai wanita Tuhan, duduk bersanding di tahta surga, harus menerima penyucian Roh Kudus. Yaitu sampai membuat kita taat seperti Yesus taat sampai taat mati. Sehingga apa yang terjadi? Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya berlutut apa yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Ini menggambarkan setan Tritunggal,
setan terintas, sampai bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki kita, dibuat oleh Tuhan. Kalau sampai pada tingkat pengikutan kita kepada Tuhan adalah sampai menerima percikan roh, percikan darah. Percikan darah oleh karena kita disucikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini membuat kita taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Salah satu perhatiannya saya persingkat. 1 Petrus 2 ayat 19. Saya percepat sedikit. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan Adalah kehendak Allah. kasih karunia, terus Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. menanggung penderitaan karena Kristus yang seharusnya tidak dia tanggung. Jadi menderita karena mengikut Tuhan itu kasih karunia. Dan di ayat lain, janganlah kamu berputus asa, kata Rasul Paulus. Apa bentuk penderitaan? Tapi asal itu karena mengikut Tuhan. Itu adalah suatu cara Tuhan menaikkan posisi kita. Dari jauh didekatkan, dari dekat jadi ditaruh di hadapannya, sampai nanti ditaruh di bersanding sejajar dengan dia di tahta surga. Praktek percikan darah, rela menderita karena Tuhan. Rela berkorban apa saja kepada Tuhan. Ini tidak hilang begitu saja. Adalah membawa kehidupan kita untuk manusia darah daging ini dari sehari ke sehari diubah menjadi satu waktu sampai sama mulia dengan Tuhan kembali. Yang tadi sudah hilang. Hasil penderitaan. Terakhir. Markus pasal 5, pasal 8. Ayat 34, 35. Ya, saya sudahi sampai di sini. Markus 8, 34, 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ya. pikul salib dan mengikut aku. Salib itu tanda derita. Terus mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya, nyawa kita selamat. Tidak binasa di neraka nanti. Ini keselamatan penuh yang akan kita terima jika Tuhan datang kedua kali kelak. Haleluya. Sampai pengikutan kita rela menderita, rela mengorbankan segalanya. Ya, apapun, waktu, tenaga, harta, apapun karena Tuhan. Itu mengangkat kita, menyelamatkan nyawa kita. Tadi, apapun yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan kita. Celaka. Celaka saya. Celaka kita. Jadi untuk itu, tingkat mengandalkan Tuhan di sini. Disucikan oleh darah, disucikan oleh firman, disucikan oleh roh sampai bisa rela percikan darah. Sengsara tanpa dosa. Sengsara karena mengikut Tuhan. Akan dipermuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati sampai di sini firman Allah. Pelayan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala setempat. Ada satu pujian, Kaulah Harapan. Kaulah Harapan. Kita menyanyi, kita bangkit bersama-sama. Di akhir pujian ini nanti satu ayat saya serahkan kepada Bapak Gembala setempat. Tuhan memberkati kita semua. Bukan dengan, ya itu. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kita nyanyikan satu ayat, nanti saya serahkan pelayan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kita renungkan, kalau tanpa pengharapan kita hanya manusia celaka, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Angkat tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kembali dari atas saya serahkan kepada Bapak Gembala setempat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam peganglah tangan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Sungguh Allah berbicara kepada kita. Dia mengasihi kita. Dialah kekuatan kita, menerangi segala kegelapan yang ada di dalam hidup kita, menunjuk segala keterbatasan, kelemahan dan dosa kita. Dia Allah sumber segala pertolongan, jauh lebih dari yang kita doakan dan harapkan. Allah sanggup melakukannya bagi kita. Karena itu bagi yang mau didoakan, angkatlah tangan kananmu. Inilah kami Tuhan, mengangkat tangan, tanda kami pasrah berserah kepadamu. Kami tidak ada kemampuan apa-apa. Kami mengenal diri kami adalah manusia yang lemah. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Tangan-Mu sanggup menolong kami. Itulah firman dan roh-Mu untuk menolong kami, melakukan mujizat-mujizat besar dalam diri kami, sehingga kami tidak putus asa atau menjadi tinggal dalam kelemahan kami. Tapi hari ini Kau bangkitkan kami, hidupkan semangat kami, roh kami kembali berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamalah pribadi lepas pribadi, selesaikan pergumulan mereka. Kami tahu Allah sanggup dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mendengar, menolong, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Engkau sanggup mendengar dan menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan.
bagimu. Dia melakukan yang besar bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian. Kita masuk pada persembahan perjamuan kudus. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kaulah harapan ya. Jangan dimakan dulu. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tangan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Peganglah tangan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Peganglah tangan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, dialah pengharapan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak kenal musim paceklik, musim kemarau. Air yang dia terima itulah firman kehidupan, menguatkan, menyembuhkan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mari kita akan terima perjamuan suci. Boleh kita bangkit berdiri. Ya. Ya, kalau sudah semua, yang belum boleh angkat tangan ya. Kalau belum menerima, boleh angkat tangan. Ya. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa kita.
Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Setelah kita makan tubuh Kristus, kita angkat cawan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Dia. Kami menyembah Engkau Allah yang benar, Allah yang besar. Lebih besar dari apapun. Lebih besar dari pergumulan dan persoalan kami. Engkau sangat besar bagi kami Tuhan. Kami tidak mau membesar-besarkan persoalan kami. Yang kami besarkan adalah Tuhan kami. Lebih besar dari pergumulan kami. Kami yakin ketika kami beribadah, tangan-Mu terulur menjamah kami, melakukan mujizat kepada kami, nurunkan damai dan sukacita di hati kami, sehingga kami hidup dari mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya, kami alami mujizat Tuhan. Kesembuhan, pertolongan, pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka bagi kami. Usaha dan pekerjaan yang mungkin sempat lesu, merosot, sekarang Tuhan bangkitkan kembali, naikkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita jalankan sekali persembahan. Kita angkat puji-pujian bahwa Tuhan juga. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota berteguh, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku
Aku percaya akan Dia. Aduh selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku dapat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Aduh selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku dapat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara juga. Terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Tambunan yang sudah melayani kami. Hari Selasa ada doa, ya hari Rebo ada pendalaman Alkitab, hari Sabtu remaja muda, ibadah pertama minggu di Cimindi, ibadah kedua di sini ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, Frans anak sekolah minggu, ya. Ya, Tante Ance juga, suami Ibu Linda, ya kita doakan. Kita pakai berdiri. Ya. Yang berulang tahun di bulan Mei boleh ke depan, ya. Yang berulang tahun di bulan Mei 2025, ya boleh ke depan. Ya, ke depan kurang masuk ke depan. Ya. Ya. Puji Tuhan ya. Ya, kita tundukkan kepala. Haleluya, kami membawa dalam doa anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Mei 2025 ini. Di mana anak-anakmu yang kau kasihi membawa diri mereka ke rumahmu untuk engkau beri kepada mereka berkat-berkat rohani jasmani. Kami berdoa Tuhan, biarlah turun berkat-Mu bagi mereka. Berkat rohani jasmani memenuhi mereka. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Beri kesehatan, dibukakan pintu-pintu berkat dan rezeki bagi mereka. Sehingga mereka melihat ajaibnya Tuhan kami. Bisa melakukan jauh lebih besar dari yang kami pikirkan, doakan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus di ulang tahunmu. Silakan kembali. Terima kasih yang sakit kami doakan. Ya Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Suami dari Ibu Linda juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa Frans, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terimalah kesembuhan, kekuatan baru, kemenangan, usaha-usaha pekerjaan yang lesu, yang sempat merosot, Tuhan naikkan kembali orderan mereka, pekerjaan mereka, dagangan warung mereka, Tuhan berkati. Yang belum punya usaha pekerjaan, berkati, bukakan pintu berkat pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati juga masyarakat di mana kami beribadah yang terdekat. Pak RT, Pak RW kami juga berkati Tuhan. Pak Kepala Desa kami juga Bupati Bandung Barat berkati. Gubernur Jawa Barat berkati. Seluruh gubernur di Indonesia juga berkati. Pak Presiden Prabowo Gibran juga berkati.
diberkati Tuhan. Biarlah mereka dipimpin oleh Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu pulang dengan hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi air mata karena kami punya masalah yang berat. Hari ini Engkau menyelesaikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.